Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Francisca. Saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Oke, enjoy with video. Nah, yang pertama itu ada siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Beliau merupakan seorang insinyur Prancis. Dan ini adalah bentuk siklus Carnot. Pada diagram ini dimulai dari A ke B ke C ke D dan kembali ke A dan seterusnya. Dan itulah yang disebut sebagai siklus. Pertama, diagram ini dimulai dari A ke B. Pada proses A ke B adalah proses pemuaian isotermal pada suhu T1. Kemudian, pada proses ini sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir tinggi suhu T1 dan melakukan usaha sebesar WAB. Kemudian, proses selanjutnya dari B ke C. Pada proses B ke C adalah proses pemuaian adiabatik. Berarti tidak ada perubahan atau perpindahan kalor. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun menjadi T2 sambil melakukan usaha sebesar WBC. Selanjutnya, berlanjut dari proses C ke D. Proses C ke D ini adalah proses pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha sebesar WCD dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Selanjutnya dari D ke A, pada proses ini merupakan proses pemampatan adiabatik. Di sini kembali tidak terjadi perpindahan kalor. Selama proses ini, suhu sistem naik kembali dari T2 ke T1 akibat penerimaan udara sebesar WDA. Usaha total dari siklus Carnot ini adalah luas dari grafik siklus Carnot ini. Nah, siklus Carnot ini merupakan dasar dari mesin ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut sebagai mesin Carnot. Artinya, tidak ada mesin yang memiliki efisiensi lebih baik dibandingkan mesin Carnot. Nah, selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Maka, usaha yang dilakukan oleh sistem adalah dengan mengikuti hukum termodinamika pertama, Q sama dengan delta U ditambah W. Karena terjadi perubahan kalor, Q1 Q2 ada pelepasan kalor, maka nilai Q di sini adalah delta Q. Perubahan kalor, maka kalor yang tinggi Q1 dikurangi dengan kalor yang rendah Q2, sehingga Q1 dikurangi Q2 sama dengan W, atau usaha sama dengan Q1 dikurangi Q2. Dengan efisiensi mesin, Nu sama dengan W per QT dikali 100%. Nu sama dengan QT dikali QR per QT dikali 100%. Dan Nu sama dengan 1 dikurang QR per QT dikali 100%. Nah, yang kedua ada mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya kebalikan dengan mesin kalor atau mesin Carnot. Pada mesin pendingin, terjadi aliran kalor dari reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Nah, untuk selanjutnya kita lihat grafik yang pertama. Kalau pada mesin pendingin, temperatur rendah menerima kalor, kemudian melepaskan di temperatur tinggi dengan menggunakan usaha. Nah, untuk yang grafik kedua, grafiknya dapat kita lihat sama seperti siklus Carnot, hanya saja bedanya kalau siklus Carnot A-nya di atas sedangkan mesin pendingin A-nya berada di bawah, karena ini adalah kebalikan dari mesin Carnot. Perbedaan lainnya, mesin pendingin menerima kalor pada reservoir rendah Q2 dan melepaskan di suhu tinggi Q1 T1 dengan melakukan usaha sebesar W. Nah, kalor yang dilepaskan ke suhu tinggi sama dengan kerja yang ditambah kalor yang diserap. Sehingga nanti nilai Q2 sama dengan Q1 ditambah W. Jika pada mesin Carnot ada efisiensi, maka pada mesin pendingin ada koefisien daya guna, yaitu Kp sama dengan Qt per W.
sama dengan QT per QT dikurang QR. Nah, untuk nilai gas idealnya yaitu Kp sama dengan TT per TT dikurang TR. Kp sama dengan 1 per nyu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi siklus Carnot dan mesin pendingin. Terima kasih.